bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 14. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wikberta PRR dari Malang, Jawa Timur dengan tema Makna Kuasa. Doa hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas PRR Noimuti NTT. Mari kita mengawali renungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Putuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang masih kami nikmati hingga detik ini. Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami semua masih mengalami indahnya hari ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada. Mampukanlah kami untuk menjadi penyalur kasih kepada orang-orang yang kami jumpai dan kami layani. Dengan demikian, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna puasa. Bapak, Mama, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, berpuasa merupakan ritual umum yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka memaknainya sebagai bentuk kerendahan hati ketika melakukan suatu peribadatan kepada Allah. Selain itu, berpuasa juga merupakan bentuk keterbukaan diri untuk menjadi alat atau rekan kerja Allah, lalu sebagai bentuk ekspresi duka cita atas dosa-dosa yang telah diperbuat, dan juga sebagai bentuk kebergantungan manusia kepada Allah. Lebih lanjut, dalam Injil Matius melukiskan tentang bagaimana sikap murid-murid Yohanes yang mempertanyakan tentang soal berpuasa kepada Yesus. "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Menanggapi pertanyaan itu, Yesus memberi 3 jawaban penting, yakni yang pertama mengenai sahabat-sahabat mempelai dan mempelai. Selanjutnya yang kedua adalah tentang menambal kain muda dan kain tua yang sobek. Dan yang ketiga adalah tentang anggur baru yang diisikan ke kantong kulit yang tua. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dalam setiap pelayanan dan pewartaannya selalu menyampaikan hal-hal baik, kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Yesus tidak menolak ataupun menghapus Taurat, tetapi Yesus memberi wawasan baru tentang Taurat dan konsep kerajaan Allah yang tentu saja tidak ada dalam pemikiran orang Yahudi dan murid-murid Yohanes. Akan tetapi, apa yang diajarkan oleh Yesus justru dipertentang oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tetap mengenakan dan mempertahankan sistem yang lama yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka turun-temurun. Ajaran mengenai kerajaan Allah tidak mungkin dapat diterima oleh orang-orang yang mempertahankan sistem dunia.
dan terkait dengan konteks murid-murid Yohanes yang menanyakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Di sini Yesus mau mengajarkan agar murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi melakukan puasa tidak didasarkan pada tradisi nenek moyang atau kebiasaan yang sudah umum dan rutin. Yang lebih penting dari puasa adalah kerendahan hati, keterbukaan kepada kehendak Allah, dan kebergantungan seseorang kepada Allah. Puasa merupakan pintu masuk bagi setiap manusia untuk semakin peka terhadap kehendak Allah dan semakin peka dengan situasi orang-orang di sekitarnya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini, sekali lagi kita diajak untuk memaknai apa arti puasa yang sesungguhnya. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita jadikan puasa sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam yang terpanggil, semoga tetap menjadi pewarta sabda dan terus berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum lahir dan batin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi mereka yang menderita. Semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit, dan pengembara memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka yang telah meninggal, khususnya saudari kita Suster Maria Giovanita PRR, memperoleh belas kasih dan kerahiman Allah dan menyinari dia dengan terang surgawi, dan semoga anggota keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan keteguhan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita boleh menyampaikan doa-doa dan harapan serta kerinduan hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah hadir bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.